Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Seindah-indahnya Pelangi dan Allahku Besar. Dalam-dalamnya lautan
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km persegi. Pada sensus 2018, penduduk pulau ini sekitar 57.940.351 orang. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarnadwipa dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Emas. Secara umum, Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku atau subsuku. Suku-suku besar lainnya selain Melayu ialah Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Karo, Nias, Gayo, dan suku-suku lainnya. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari 5 provinsi yang kaya di Indonesia, 3 provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara, dan gas alam. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini saya akan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Pada waktu itu saya badannya panas tinggi dan pas mau dites saya sudah takut karena kata orang kalau terkena corona akan dibawa ke rumah sakit. Dan Tuhan menolong saya, walaupun saya kena tapi Tuhan menolong saya di rumah, menjaga saya dan menyembuhkan saya dari corona. Juga menyembuhkan mama, kakak, saya, dan Ai. Puji Tuhan kami sekeluarga sembuh. Terima kasih kesaksian hari ini. Shalom, dadah, sampai jumpa, Tuhan berkati. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Hari ini Tante Pikan akan membawakan sebuah cerita firman Tuhan tentang Deborah dan Barak. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami,
agar kami dapat mengerti dan Roh Kudus pimpin kami, agar kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 34, yaitu tentang Deborah dan Barak. Demikian cerita firman Tuhan. Pada zaman dahulu kala, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah patung dewa-dewi orang Kanaan. Maka untuk itulah Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Yabin, raja bangsa Kanaan, selama 20 tahun. Pada waktu itu, bangsa Kanaan memiliki seorang panglima tentara yang sangat kuat yang bernama Sisera. Panglima Sisera memiliki 900 kereta besi, dan setiap hari Panglima Sisera yang jahat bersama pasukannya berkeliling dan menindas orang-orang Israel. Di Israel pada waktu itu ada seorang nabiah yang bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin bangsa Israel. Deborah ini biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan Deborah membantu orang-orang Israel yang mempunyai masalah. Jadi orang-orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Suatu hari Deborah dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari tangan musuhnya, yaitu Raja Yabin. Deborah pun memanggil panglima tentara Israel yang bernama Barak untuk maju berperang melawan bangsa Kanaan. Deborah pun berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Maka kata Deborah, "Baiklah, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan." Barak segera mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, dan juga Deborah pun maju bersama-sama dengan dia. Mereka pergi menuju Gunung Tabor untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, lalu dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat maju bersama-sama dengan dia untuk berperang melawan bangsa Israel. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan, sehingga dengan sangat mudah tentara Israel mengalahkan tentara Kanaan. Ketika Sisera melihat tentara-tentaranya dikalahkan tentara Israel, akhirnya Panglima Sisera melarikan diri. Ia bersembunyi di kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Kata Yael, "Singgahlah tuanku, jangan takut, silakan masuk." Jawab Sisera, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya padamu, 'Adakah orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Jawab Yael, "Baiklah tuan." Lalu singgahlah Panglima Sisera di kemah itu, dan saking lelahnya Panglima Sisera pun tertidur nyenyak. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah,
diambilnya juga palu, lalu mendekatinya diam-diam. Dan dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sehingga matilah Panglima Sisera. Pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, dan keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Marilah, aku akan menunjukkan padamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Demikian cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah musuh dikalahkan. Ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita firman Tuhan tadi? Ya, pertama, Allah sangat mengasihi umatnya. Kita lihat tadi Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari tangan musuhnya. Dan itu Tuhan genapi. Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai bangsa Israel dalam perang melawan bangsa Kanaan musuhnya. Dan bangsa Israel menang. Nah, di sini adik-adik kita melihat Allah mengasihi umatnya. Jadi Allah sangat mengasihi kita semua. Mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Ya. Nah, yang kedua yang kita dapat pelajaran hari ini yaitu tentang taat. Kita melihat Deborah taat akan perintah Tuhan Allah untuk bergerak maju berperang melawan bangsa Kanaan. Nah, kita pun sebagai anak-anak Allah, kita harus taat akan perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu? Nah, antara lain mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Menghormati orang tua. Jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain atau jangan iri hati. Ya, betul. Semuanya ini ada pada 10 perintah Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Ya, seperti dalam cerita tadi, Tuhan memakai Yael untuk membunuh Sisera sebagai tanda kemenangan dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada saat ini pasti kalian bertanya, siapa musuh kita? Siapa lawan kita yang harus kita kalahkan? Nah, musuh kita saat ini adalah hal-hal buruk yang ada pada kita, yang ada pada diri kita masing-masing. Contohnya seperti malas belajar, suka marah-marah, suka mengucapkan kata-kata kotor, berkata kasar dan tidak sopan terhadap orang tua, dan lain-lain. Nah, itu adalah musuh kita yang harus kita kalahkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya, pertama kita memohon pada Tuhan. Mohon pada Tuhan Yesus, kita berdoa agar Tuhan mau menolong kita untuk dapat melawan hal-hal tersebut, untuk merubah kita sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian kita juga harus taat dan melakukan perintah Tuhan agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Lalu ya, kita lihat di sini Tuhan juga dapat memakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin mama papa, mungkin oma opa, opung, kakek, nenek, ya, atau guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu, atau teman, sahabat, siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita dan membantu kita agar kita dapat menjadi pribadi atau seorang anak yang baik, seorang anak yang membanggakan Tuhan dan juga membanggakan orang tua, banggakan keluarga. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ada ayat hafalan yaitu dari Hakim-Hakim 5
ayat 31a berbunyi, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Hakim-Hakim 5 ayat 31a, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan, untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau tolong kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan Yesus kiranya menolong untuk kami dapat melawan semua musuh-musuh kami yang ada pada diri kami sendiri. Kami menolak untuk menjadi anak yang malas belajar. Kami menolak, kami berdoa, Tuhan tolong untuk kami menjadi anak yang bertutur kata baik, yang hormat, sopan terhadap orang tua. Ya Tuhan, dan masih lagi banyak hal-hal buruk yang harus kami lawan, dan kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi semua adik-adik kami semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, sekolah kami, kegiatan-kegiatan kami, dalam pimpinan, dalam berkat Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini adik-adik, terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.